Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai critical book report mata kuliah kajian Witkola Krim. Dosen pengampu Asrina Mardia SHI MHUM. Langsung saja pada poin pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas buku. Identitas buku yang pertama yaitu berjudul Kejahatan Korporasi. Nama pengarangnya Dr. Muhammad Taufik SHMH. Kota terbitnya Surakarta, penerbitnya Pustaka Belajar, tahun terbitnya 2018. Jumlah babnya 7, tebal bukunya 79 halaman dan ISBN-nya 9786022298861. Identitas jurnal yang pertama yaitu dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum, pengarangnya Yudi Krismen. Tanggal reviewnya 3 Desember 2020. Jumlah halamannya dari mulai 134 sampai 160, volume 1 nomor 1. Dan jurnal yang kedua yaitu dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnalnya Jurnal Hukum dan Peradilan. Nama pengarangnya H. Santos Wachhop. Tanggal terbitnya 2016. Halamannya dari mulai 155 sampai 160, volume 5 dan nomor 2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan pada buku pertama. Ringkasan pada buku pertama di bab pertama yaitu mengenai kejahatan korporasi. Di sini kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku didorong neoliberalisme dan bidang ekonomi sehingga tujuan utama adalah mengumpulkan modal sebesar-besarnya melalui keuntungan dari korporasi, maka hal ini rentan menimbulkan kejahatan korporasi. Sementara menurut A.J. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas kumpulan yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi untuk tujuan tertentu. Pada bab 2 terdapat karakteristik kejahatan korporasi. Yang pertama itu ada kejahatan tersebut sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan. Karena kegiatan tersebut itu biasanya berjalan dengan rutin dan normal sehingga tidak bisa diketahui secara benar. Yang kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pencurian, serta seringkali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, finansial, dan melibatkan banyak orang serta berjalannya bertahun-tahun. Ketiga, terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi. Yang keempat, penyebaran korban yang sangat luas seperti populasi dan penipuan. Yang kelima, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan. Dan yang terakhir itu dari karakteristiknya yaitu peraturan yang tidak jelas seiring menimbulkan kerugian dan penegakan hukum. Pada bab 3, bentuk-bentuk korporasi, yang pertama ada badan hukum, kedua badan hukum, bukan badan hukum. Yang pertama, konsep badan hukum adalah konsep yang muncul dalam bidang hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih baik dan berhasil. Badan itu sendiri sebenarnya tidak lain sekadar suatu ciptaan hukum, yaitu menunjuk kepada adanya suatu badan di mana terhadap badan ini diberi status sebagai subjek hukum. Yang kedua itu bukan badan hukum. Bukan badan hukum itu berbentuk badan hukum dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu persekutuan perdata, perusahaan primer, dan perusahaan komanditer atau CP. Bab keempat yaitu faktor-faktor pendorong kejahatan korporasi.
ada grades atau keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Dan yang kedua, opportunities atau kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga itu ada needs atau kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat itu ada exposures atau pengungkapan berkaitan dengan tindakan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukannya kecurangan. Bab 5 yaitu pertanggungjawaban korporasi. Mengenai perumusan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP, Muladi mengatakan bahwa pemidanaan korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tindak masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini, absolute liability yang meninggalkan asas mens rea merupakan refleksi cenderung untuk menjaga keseimbangan sosial kepentingan sosial. Yang terakhir itu ada contoh kasus kejahatan korporasi. Contohnya yaitu di Indonesia PT Coca-Cola. Mabes Polri menetapkan bahwa PT Coca-Cola sebagai tersangka kasus dengan dugaan pelanggaran izin operasi di Sumedang dan Jawa Barat. Perusahaan itu diduga mengantongi surat izin operasi yang sudah kadaluarsa. Menurut Alex, dari 13 sumur yang dimiliki PT Coca-Cola sejak 2009, 5 diantaranya sudah tutup. Sisanya tinggal 8 sumur lagi. Surat izin penggunaan airnya dinyatakan sudah mati sejak 2012 dan mereka tetap menggunakannya sampai kemarin, tapi surat mereka sudah kadaluarsa. Artinya Coca-Cola ini dalam mengolah atau memproduksi minuman ringannya telah menggunakan air milik negara secara ilegal. Yang kedua yaitu ringkasan jurnal, yaitu dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi. Menurut JSTP menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru tetapi hanya kemasan. Bentuk dan perwujudannya yang baru, kejahatan korporasi ini sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu pada abad ke-24 Masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korporasi juga terjadi misalnya ketika Almaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pulam yang diganti semen dengan dilapisi batu pulam. Jadi dia melakukannya dengan kecurangan. Baru-baru ini ada juga beberapa kasus yang timbul dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang berserak di bidang bisnis dengan menggunakan pola cara money game. Dengan menggunakan teknologi informasi dengan balutan network berupa multi-level marketing serta sarana lain berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk berinvestasi secara langsung atau online. Model money game ini secara umum dikenal dengan sistem piramida, yang dikenal juga dengan istilah Ponzi atau arisan berantai. Sistem money game ini banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dari efek risiko akan ditimbulkan di balik janji keuntungan yang ditonjolkan oleh korporasi. Sesuai dengan catatan korban money game di tahun 2013, sudah tercatat beberapa korporasi yang aktif menjalankan bisnis dalam bentuk money game dengan menggunakan sarana online dan mempergunakan emas sebagai objek investasi. Antara lain yaitu yang pertama ada Rahian Jewelry, dana nasabah 1,32 triliun dari ribuan pemilik terhadap Muhammad Achari, pemilik Raihan, ditahan di Polda Jawa Timur sejak 16 April dan perkaranya masih dalam bentuk hukum. Nah, selanjutnya ada PT Presia Mazadzwista atau Primas, dana nasabah triliun rupiah, komisaris utama Budi Laksono, nasabah belum pernah menentukan langkah. Maka dalam pasal 419 menyatakan jika tidak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi atau pengurusnya. Sedangkan pasal 50 konsep rancangan KUHP pada undang-undang menyatakan bahwa korporasi
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan dan oleh nama korporasi yang tersangka jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana ditentukan anggaran atau ketentuan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal yang kedua dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi. Yaitu, apabila kita melihat pada proses penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana terhadap koperasi, maka dapat dijabarkan secara singkat, yaitu yang pertama, pengurus diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa, dan setelah pengurus tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa. Yang kedua itu korporasi diajukan lebih dulu sebagai tersangka atau terdakwa, dan telah korporasi tersebut terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian pengurus diajukan sebagai tersangka atau terdakwa. Yang ketiga, korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, karena sejarah revolusi industri yang terjadi lebih dahulu di negara-negara mereka. Penegakan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris dimulai pada tahun 1842 saat korporasi didenda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan. Dan langkah yang ketiga adalah analisis. Analisis buku yang pertama yaitu kelebihannya dalam penggunaan kalimatnya. Buku ini termasuk buku yang fleksibel di mana kata-kata yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, dalam buku ini sangat menggambarkan secara utuh deskripsi mengenai kejahatan korporasi, karakteristiknya, dan lain-lainnya. Covernya menarik sehingga bisa memikat pembaca untuk membaca buku kejahatan korporasi ini. Referensinya pun terpercaya sehingga cocok untuk dijadikan wawasan baru bagi kalangan mahasiswa. Kelebihan dari jurnal yang pertama, terdapat beberapa kata kunci abstrak yang ada di jurnal, terdapat beberapa pendapat para ahli di dalam jurnal, dan ketiga, jurnal tersebut menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Selanjutnya, penjelasan pada jurnal lumayan karena jurnal tersebut memaparkan materi dengan jelas dan memiliki banyak referensi pada daftar pustaka. Kelebihan jurnal kedua, bila saya lihat dari aspek ruang lingkup isi jurnal yang termasuk dalam standar internasional dan memiliki isi di mana penulisan jurnal tersusun secara teratur. Jurnal memaparkan secara lengkap mulai dari pendahuluan, latar belakang, dari masalah. Selain itu, jurnal menyertakan daftar pustaka. Dan yang kedua, dari aspek tata bahasa pada jurnal kedua ini, dilihat dari aspek tata bahasa, mempunyai bahasa yang sederhana apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kekurangannya pada buku 1 yaitu terdapat sebagian warna yang tidak teratur di lembar yang lain-lain. Yang kedua, penulis tidak membuat kesimpulan di akhir bab, dan kekurangan dalam buku yang pertama yaitu terdapat huruf yang tidak jelas. Dan yang poin keempat, tidak disertai soal di setiap bab, juga tidak terdapat kesimpulan di akhir bab. Kekurangan pada jurnal 1 yaitu pembahasan dalam jurnal tersebut tidak dipaparkan secara rinci. Penjelasan dalam jurnal tersebut tidak melampirkan metode penelitian, tidak ada hasil penelitian, dan tidak melampirkan data-data yang digunakan dalam penelitian. Kekurangan jurnal yang kedua yaitu pada jurnal H. Santos ini, pertanggungjawaban terhadap pidana korporasi terdapat bacaan tidak ada translitnya pada halaman 163. Dan yang kedua, terdapat banyak pengertian mengenai korporasi
terlalu banyak daripada dari judulnya. Rekomendasi untuk buku yang pertama. Saran saya dalam buku ini, penulis semoga mempertahankan bukunya. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa karena bertujuan untuk mengetahui kejahatan korporasi di Indonesia, mulai dari karakteristik korporasi, bentuk-bentuk korporasi bagaimana, faktor pendorong korporasi, dan contoh kejahatan korporasi di Indonesia. Rekomendasi pada jurnal pertama. Pada jurnal ini membahas mengenai pertanggungjawaban. Rekomendasi saya untuk jurnal 1 yaitu dalam kejahatan ekonomi ini menurut saya cukup menarik karena untuk mengetahui bahwa beberapa kasus yang timbul dalam tindak pidana berupa penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang bergerak di bidang bisnis dengan menggunakan cara money game. Jadi saya sendiri dapat mengetahuinya gitu. Rekomendasi saya untuk jurnal yang kedua, jurnal ini cocok dijadikan referensi dan untuk menambah wawasan seperti saya, supaya saya dapat mengetahui bahwa korporasi ini harus menjadi catatan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya menyangkut pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup, dan harus pertanggungjawabannya terhadap korporasi tersebut memang harus ditegakkan. Sekian, terima kasih.